Pemirsa Intens Investigasi, geger, cinta aganya selalu punya cara untuk bersembunyi di balik hal-hal yang tak terduga. Kadang pula ia hadir dalam tatapan yang tak sengaja tertangkap kamera. Di balik gelak tawa yang terasa lebih hangat dari biasanya, atau bahkan dalam sebuah kepercayaan diri yang tiba-tiba bersinar lebih terang, Fujianti Utami Putri alias Fuji usai menunjukkan kebersamaannya dengan Verrell Bramasta, tampak berdiri tegak di hadapan badai komentar miring. Ia tersenyum, bersuara dan menegaskan bahwa dirinya cantik, bahwa dirinya berharga. Tak peduli ombak kritik datang menggulung, ia tetap akan melangkah dengan kepala tegak, seolah ada sesuatu yang menguatkannya atau mungkin seseorang. Lantas, apakah kepercayaan diri Fuji yang kini menyelimutinya ada kaitannya dengan seorang Verrell Bramasta? Seperti apa pula pesan rindu yang agaknya mulai diam-diam disuarakan Fuji, seolah ingin dunia merasakan pula kerinduannya tersebut. Apakah ini tanda-tanda Fuji juga yang mulai go publik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, di jagat dunia sosial media yang tak pernah sepi dari bisik-bisik dan angan-angan yang terus menjulang, tampaknya ada satu hal yang selalu menjadi hiburan tersendiri bagi warganet yang kini terus digaungkan, yaitu perihal perjodohan dadakan dari dua nama besar yang kembali terseret dalam pusaran romansa yang dirajut oleh harapan para penggemar. Fujianti Utami Putri dan Verrell Bramasta seakan sebuah skenario yang ditulis oleh semesta, apalagi takdir kembali mempertemukan mereka dalam satu frame. Senin 24 Februari 2025 menjadi momen di mana kembalinya dua insan ini dipertemukan kembali dalam sebuah kolaborasi di platform media sosial. Tentu saja hal ini cukup untuk membuat warganet geger. Setiap gestur, setiap tatapan, setiap tawa kecil yang terekam seolah menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar pekerjaan di antara mereka. Setidaknya itulah yang diyakini oleh para macomblang daring yang begitu piawai membaca tanda-tanda cinta di balik layar. Namun, di tengah hingar-bingar perjodohan maya ini, Fuji justru menghadapi badai kecil yang datang dari sudut lain dunia digital. Sebuah komentar yang menohok menyebut dirinya dengan sebutan Maghrib, kembali mengingatkan bahwa meski ia telah melangkah jauh, bayang-bayang perundungan selalu ada. Tetapi alih-alih tenggelam dalam kekecewaan, Fuji memilih berdiri tegak. Dengan kepala terangkat, ia menanggapi komentar tersebut dengan unggahan yang memancarkan kepercayaan dirinya. Menurut Fuji, dirinya cantik. Mau dipandang dari manapun dirinya tetap cantik. Ucapnya dalam video yang tak hanya menjadi pernyataan, tetapi juga sebuah perlawanan halus terhadap para pengkritiknya. Halo. Jujur aku udah gak begitu peduli sih sama komen-komen kayak gini. Ya mau dibilang jelek, mau dibanding-bandingin, mau dijulitin. Karena gue cantik bos, lihat nih. Dari atas, bawah, kiri, kanan. Muka oke, rambut bagus, badan bagus-bagus aja. Masih melanjutkan perihal perjodohan Fuji dengan Verrell Bramasta, malam yang hangat dan berpendar lembut di dapur rumah Fuji. Hari itu, Fuji terlihat begitu bahagia. Ia duduk santai di kursinya dengan semangkuk makanan masih tergeletak di hadapannya. Namun, bukan suapan demi suapan yang menjadi fokusnya, melainkan sebuah alunan lagu yang tiba-tiba mengalir dari bibirnya. Dan seperti biasa, warganet tak butuh waktu lama untuk menafsirkan momen itu. Apakah ini sekedar lagu yang dinyanyikan secara acak? Ataukah ada pesan tersirat yang ingin ia sampaikan? Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Sementara itu, Verrell sendiri diketahui telah menanggapi riuhnya perjodohannya dengan Fuji. Verrell dengan gayanya yang santai namun penuh makna,
hanya bisa tersenyum dan mengaminkan perjodohannya tersebut. Dan menurutnya pula, perjodohan adalah hal yang positif. Lantas, apakah amin yang dimaksud Ferrell juga adalah untuk mengaminkan hubungan dengan Fuji? Alhamdulillah hari ini setelah kelar rapat dari pagi sama siang tadi, saya diajak untuk live TikTok. Jadi udah lama nggak live TikTok kan. Jadi tadi baru selesai, kerjaan hari ini alhamdulillah kelar semua lah. Sepertinya emang entertainment begitu ya kan, kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin. Cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin, konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pro-nya gitu. Banyak anak-anak muda yang aware dengan parlemen Indonesia, banyak yang tahu di DPR itu ada apa saja, kerjanya ngapain aja. Jadi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya lah. Sementara itu, di luar kisah perjodohan ini, Ferrell kini telah menjalani peran baru sebagai wakil rakyat. Sudah 4 bulan sejak dirinya meninggalkan dunia hiburan yang telah membesarkan namanya, dan kini ia aktif di Komisi 10 DPR Republik Indonesia yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda olahraga, dan perpustakaan. Ferrell pun berbagi tentang kesibukannya, dari mulai pagi hingga larut malam. Waktunya tersita untuk rapat-rapat penting, baik dengan komisi maupun dengan badan kerjasama antar parlemen. Ditambah perjalanan yang cukup jauh dari rumahnya di Sentul ke kantor DPR Republik Indonesia di Jakarta, Ferrell mengungkap cukup mengurangi banyak kebiasaannya di awal dan juga waktu tidurnya. Meski begitu, ketika ditanya soal jodoh, terlebih lagi mendekati waktu Lebaran, Ferrell pun menjawab seadanya dan tersenyum, sembari meminta didoakan yang terbaik. Oke, boleh sejujurnya ya, mungkin di luar sana kan banyak yang menganggap katanya anggota dewan itu nggak ngapa-ngapain. Cuman ya alhamdulillah selama 4 bulan saya menjabat menjadi pejabat publik, sebetulnya ada 2 siklus pekerjaan, masa sidang dan masa rises. Nah saat ini kita lagi masa sidang, rapat itu sehari mungkin bisa 3-4 rapat, dan itu hanya rapat komisi. Jadi di komisi kan saya komisi 10 membidangi pendidikan, kebudayaan, BRIN, BPS. Di luar dari itu saya juga anggota BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi banyak menerima tamu-tamu dari negara lain, seperti kemarin misalnya ada Prime Minister dari Singapura hadir, ataupun juga ada anggota DPR, ada Duchess, ada anggota bisa dibilang royalty mungkin ya dari UK yang hadir. Kita jadi juga ada kunjungan diplomasi. Jadi banyak rapat-rapat sekarang ini. Bangun tidur kebetulan karena rumah di Sentul, jadi ke kantor itu butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit setiap hari. Saya itu bangun jam 7, sarapan di mobil, nyampe kantor jam 9 kurang. Rapat itu biasa dimulai jam 9. Kalau ada rapat paripurna, itu setiap hari Selasa dan Kamis itu biasanya bisa dari jam 8 bahkan. Setelah itu biasanya selesai rapat, ada waktu istirahat 30 menit, ada rapat fraksi. Jadi internal partai itu suka ada rapat kan. Setelah rapat fraksi, habis makan siang ada rapat komisi lagi biasanya. Setelah ada rapat komisi, kalau misalnya BKSAP ada jadwal, rapat BKSAP. Biasanya nih kelar ngantor itu kan saya kurang lebih jam 5, jam 6. Nah setelah jam 6 itu saya menyempatkan untuk olahraga. Jadi karena rumahnya di Sentul, kegiatan di Jakarta, saya olahraga di Jakarta dulu. Entah misalnya nge-gym atau badminton. Nah baru pulang ke rumah itu jam 9, jam 10 malam biasanya. Tidur jam 12, jam 1 lah biasanya. Jujur banyak sekali Mbak, mungkin kalau teman-teman lihat kegiatan saya dulu pas jadi artis kan banyak entertainment ya. Banyak bisa olahraga, banyak bisa jalan-jalan. Nah kalau untuk sekarang memang waktu banyak habis kalau nggak di kantor, ya di dapil. Karena sekarang pun juga belum masa riset, tapi ada kundapil, ada sosialisasi MPR, ada macam-macam lah. Itu dari yang luar ya, cuman kalau dari saya pribadi yang pasti pertama tanggung jawab. Kalau dulu kita syuting, kadang-kadang ada yang kita nggak mood kan, biasa kalau mau syuting kurang mood nih. Nah kalau sekarang udah nggak bisa, karena kepentingan kita itu bukan kepentingan pribadi kan. Jadi ada 2,8 juta itu hanya di Bekasi doang ya, 280 juta penduduk Indonesia lah yang bergantungan dengan pekerjaan kita di sini. Ya, tentu masih menjadi teka-teki jika membahas kedekatan Ferrell Bramasta dengan Fuji. Sebelumnya, Vena Melinda, ibunda Ferrell, juga sempat buka suara mengenai kedekatan anaknya dengan Fuji. Lantas, apa kata Vena Melinda?
Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Bagaikan babak baru dalam sebuah novel romansa, kali ini bukan hanya warganet yang terpancing dalam alur cerita, tetapi juga seorang ibu yang hatinya penuh kasih untuk sang putra sulung. Vena Melinda, sosok perempuan yang telah menemani perjalanan hidup Ferrell sejak kecil, kini menanggapi fenomena ini dengan senyum penuh makna. Alih-alih menepis atau menyangkal, Vena justru menyambut hangat wacana perjodohan ini. Baginya, jodoh adalah misteri semesta yang tak bisa diterka, bahkan oleh seorang ibu sekalipun. Namun satu hal yang ia yakini, lebih dari sekedar pasangan hidup, ia ingin Ferrell memiliki teman yang bisa mengiringinya dalam ibadah. Sebuah harapan sederhana namun syarat makna. Karena dalam perjalanannya, cinta bukan hanya tentang keromantisan, tetapi juga tentang bagaimana dua hati saling menuntun menuju kebaikan. Pokoknya semua teman-temannya Ferrell, teman-temannya Atala tuh pasti aku support. Karena biasanya anak sekarang tuh punya kelebihan ya. Anak sekarang tuh sangat kreatif, jadi aku ngelihatnya justru kita tuh harus banyak belajar dari mereka. Jadi aku selalu support lah. Mau itu teman, jodoh, apalagi selalu harus disupport dan didoakan. Ya, yang terbaik ya sis ya. Betul. Dia juga punya anak laki nanti. Iya. Iya kan? Doa ibu insya Allah Amin. dijabah yang buat terbaik. putranya. Yang paling penting Ferrell dapat teman ibadah, itu penting ya. Apalagi dengan pekerjaan sekarang harus dapat teman ibadah yang buat Ferrell tuh istiqomah di jalan Allah. Siapapun dia. Tak hanya itu, Vena pun mengamati lebih dalam tentang Fuji, perempuan yang kini menjadi sorotan dalam kisah perjodohan putranya. Baginya, Fuji bukan hanya sekedar selebriti muda yang dikenal luas, tetapi juga seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang guyup, rukun dan penuh kebersamaan. Dalam pandangannya, ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Sebuah keluarga yang harmonis mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh seseorang. Dan lebih dari itu, Fuji memiliki sesuatu yang membuatnya menonjol di dunia digital, kreativitasnya yang tak pernah habis. Kenal dong, kan waktu itu sama mama papanya Fuji ya, oma opa, Gala, itu ketemuan berapa kali di acara TV. Mereka keluarga yang guyup ya. Saya termasuk yang salut, apalagi Fuji dengan usianya yang sekarang TikToknya luar biasa. Mau belajar gimana caranya bisa berapa puluh juta itu. Berarti kan kreatif ya, setiap hari pasti punya ide-ide yang bagus ya. Sangat keluarga yang sangat bisa jadi contoh ya. Intinya yang terbaik buat Ferrell Atala. Siapapun itu, kan seperti aku bilang sebagai seorang ibu, doa itu harus, tinggal siapapun itu bukan kewenangan kita, benar nggak? Iya. Karena jodoh, maut, dan rezeki itu di tangan Allah. Yang penting didoain. Yang terbaik ya, Roro Amin, ya. amin, Kita nggak amin, pernah yang tahu. terbaik. Ini jangan-jangan sebelah saya nih yang Oh, Masya yang mau. Ya, jika seorang ibu sudah mulai memberi perhatian khusus pada seseorang yang dijodohkan dengan putranya, apakah ini pertanda baik? Sementara itu beberapa waktu lalu saat ditemui tim Intens Investigasi, Fuji mengakui tengah menikmati statusnya sebagai jomblo. Menurut Fuji, keinginan untuk memiliki pasangan sering kali muncul, namun Fuji mengaku belum ingin terburu-buru untuk membuka hatinya kembali. Apakah kehadiran Ferrell merupakan jawaban dari doa-doa Fuji? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sementara itu, Fuji belum lama ini saat diwawancarai tim Intens Investigasi juga mengakui bahwa dirinya pasti membuka hati untuk urusan pasangan hidup jika itu sudah dinilainya cocok atau tepat. Singkatnya, Fuji sebagai seorang perempuan ingin memiliki pasangan atau kekasih. Jikapun belum ada yang terasa klop atau klik, dirinya juga tidak ingin memaksakan hubungan tersebut dilanjutkan. Namun, Fuji masih tampak sangat tertutup saat ditanyakan terkait kriteria pasangan yang tepat untuk dirinya.
Fuji sendiri mengaku setiap kedekatan dengan lawan jenis selalu dimulai dengan pertemanan sebelum akhirnya menanjak ke hubungan yang lebih lanjut, yaitu hubungan asmara. Lantas, adakah Verrell Bramasta merupakan jawaban dari doa-doa Fuji selama ini? Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan, pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Tipe aku nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Harus cowok dong mas, harus cowok, sesuai kodratnya aja. Yang penting nggak mau nyebut. Nggak mau nanti digoreng-goreng, takut. Karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Kayak kelamaan jomblo deh ini. Hah? Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini apa karena FOMO aja. Aku lagi enjoy main sama Buna, Erika, teman sekolah aku. Banyak sih sebenarnya. Lagi menikmati hasil aja sih. Karena waktu itu dikorupsi, jadi kayak nggak menikmati hasil. Sekarang udah kayak tenang, ada hasilnya, jadi menikmati gitu. Kayaknya dalam waktu 3 tahun lagi aku udah nggak muda deh untuk nikah muda. Ya gak sih? Nggak tahu deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.